selamat jumpa kembali dalam pertemuan kita pada hari ini. Saya tetap berharap semoga kita semua tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Pada hari ini kita akan belajar tentang evaluasi pergelaran dan kritik tari. Adapun pokok-pokok yang harus dibahas adalah yang pertama yaitu kritik adalah jembatan pemahaman, yang kedua pertimbangan penilaian kritik, yang ketiga bentuk kritik tari, yang keempat estetika kritik tari, yang kelima menulis kritik tari. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kritik adalah jembatan pemahaman. Apakah Anda pernah menyaksikan sebuah pertunjukan? Pernahkah Anda memberikan pendapat mengenai pertunjukan tersebut? Jika pernah, berarti Anda secara tidak sadar telah melakukan evaluasi ataupun kritik tari. Jika seseorang mendengar kritik, pada umumnya orang akan berasumsi mengenai kelemahan, kesalahan, ataupun kekurangan. Anggapan seperti itu menurut saya kurang tepat. Dalam kritik tari sangat dibutuhkan sebagai bentuk apresiasi dalam pergelaran tari. Sebenarnya, apa bentuk dan fungsi dari kritik itu? Bagaimana cara mengkritik dengan baik dan benar? A. Kritik adalah jembatan pemahaman. Kritik berarti memberikan apresiasi terhadap karya seni yang dilihatnya. Kritik tari disebabkan adanya kegiatan apresiasi karya seni tari. Dalam menikmati sebuah karya seni tari, perwujudan artistik dibatasi oleh waktu dalam pertunjukan. Pada saat pertunjukan itu selesai, maka karya tari itu pun menghilang dari pandangan penonton. Seorang penonton yang memiliki bekal pengetahuan dan apresiasi yang baik akan mendapatkan pengalaman batin yang lebih banyak, dan tentu ia mampu melihat karya tari tersebut dengan kritis. Setelah mengadakan kegiatan pengamatan terhadap pergelaran ataupun pertunjukan tari, maka seseorang dapat membuat tanggapan berupa kritik. Mengkritik karya tari tidak hanya dilihat dari sisi tariannya saja, tetapi banyak aspek yang harus diamati seperti musik pengiring, penghayatan dalam menari, koreografi, properti tari yang digunakan, kostum dan tata rias, serta artistik. Kritik sering dikatakan menilai karya seni, baik dan buruknya karya seni tersebut bergantung dari pemahaman seorang kritikus seni. Kritik merupakan salah satu cara untuk mempertanyakan, mengevaluasi, ataupun mencari terobosan baru untuk mendapatkan kemungkinan yang lebih baik. Dengan kata lain, kritik tidak selalu berisi celaan ataupun hujatan. Kritik dapat dimaknai sebagai penilaian atau komentar atas pergelaran tari. Kendati kritik yang dilontarkan oleh para kritikus tentu sesuai dengan pandangan masing-masing. Kritik yang diberikan memiliki kadar subjektivitas karena adanya perbedaan pengalaman yang dimiliki. Jadi, jika ada 3 kritikus mengkritik sesuatu, besar kemungkinan munculnya 3 macam kritik yang juga berbeda. Walaupun begitu, kritik tersebut tetap harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan wawasan yang dimiliki oleh kritikus tersebut. Pada dasarnya, seorang kritikus seni memiliki kebebasan untuk mengutarakan pendapat dan penilaiannya.
Hal ini berarti bahwa kritikus harus bebas dari tekanan tertentu yang dapat mempengaruhi penilaian. Bebas untuk menyampaikan pandangannya mengenai kebenaran, dan bebas juga mengucapkan sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan. Kritik tari berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama, kritikus tari. Kritikus tari adalah orang yang melakukan kritik mengenai tari. Sebaiknya kritikus tari merupakan orang yang juga berasal dari dunia seni tari ataupun seni pertunjukan, sehingga kritik akan tercipta dengan baik karena ia memahami betul apa yang dinilainya. Kritikus yang menggeluti seni tari memiliki bekal pengetahuan yang luas tentang seni tari. Yang kedua, sasaran kritik tari. Sasaran kritik tari adalah karya tari dan penarinya. Sebaiknya hal yang dikritik berfokus pada tari dan latar belakangnya. Kritik yang baik tidak didasari oleh sentimen pribadi terhadap penarinya yang memungkinkan kritik hanya berisi celaan semata. Objek yang dikritik adalah bagaimana tarian tersebut dibuat, apa tujuannya, berapa lama proses persiapannya, dan kualitas pementasannya. Yang ketiga adalah norma ataupun kriteria. Norma atau kriteria adalah pedoman untuk melakukan kritik dalam hal ini, yaitu kritik terhadap pergelaran tari. Norma terbagi menjadi 2 macam, yaitu norma objektif dan norma subjektif. Norma objektif adalah norma yang memuat pedoman-pedoman untuk menilai ataupun mengkritik karya seni. Pada umumnya, norma ini terdapat dalam ilmu pengetahuan atau rumusan-rumusan tertulis lainnya. Sedangkan norma subjektif adalah norma yang ditentukan oleh pandangan pribadi kritikus. Walaupun berupa opini, kritik yang diberikan tetap berbekal pada pengalaman dan wawasan yang luas serta pandangan yang tajam. Terlebih jika dimuat di media massa, tentu kritik tersebut harus memenuhi etik jurnalistik. Kritik dalam dunia seni tari merupakan suatu bentuk apresiasi yang dapat membangun kualitas seni tari itu sendiri. Kritik juga dapat menjadi penilaian mengenai sebuah tari. Namun sayangnya, kritikus tari yang berasal dari kalangan tari semakin langka. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan dunia seni tari karena kurangnya evaluasi kritis tentang pergelaran tari. Di Indonesia, tidak banyak pengamat dari dunia seni tari melakukan kritik tari. Pembahasan mengenai tari pun masih jarang dilakukan. Para seniman tari yang sering berkarya jarang membuat dan menulis kritik terhadap dunia seni tari. Sebaliknya, para pengkritik yang sering membuat dan menulis evaluasi jarang membuat karya tari. Untuk anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang evaluasi pergelaran dan kritik tari dengan pokok bahasan kritik adalah jembatan pemahaman. Atas perhatian kita semua, saya mengucapkan banyak terima kasih.